Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di Postori atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Kebaktian hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk untuk sektor 1. Pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu. Pukul 9.00 di Jemaat Induk untuk sektor 2. Pukul 17.00 di Jemaat Induk untuk sektor 3 dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2. Nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Kidung Jemaat. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1 hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, keluarga penerima Bapak Nebukadnezar Arum dan keluarga Fransio. Sektor pelayanan 2 hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, keluarga penerima Bapak Junjung Timbongan. Sektor pelayanan 3 hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, keluarga penerima Bapak Opniel, dan semuanya dilaksanakan di gereja pukul 18.00. Kebaktian BPK Remaja hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Pemuda hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 19.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Perempuan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 17.30 bertempat di gereja. Keluarga penerima sektor pelayanan 1 Nyonya Hartati Bungkapadan, sektor 2 Nyonya Aisyah Johnson, dan sektor 3 Nyonya Nita Kennedy. Kebaktian BPK PKB hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 19.00 bertempat di gereja, dan keluarga penerima sektor pelayanan 1 Bapak Samuel Toyani, sektor pelayanan 2 Bapak Paulus Erkona, sektor pelayanan 3 Bapak Abraham Bertus. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan kembali secara online setiap hari Minggu pukul 9.00 di rumah masing-masing, terdiri dari 3 kelas. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu. Warta lain disampaikan kepada seluruh jemaat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19.00 setelah kebaktian sore. Diucapkan terima kasih kepada kekasih Bapak Kombes Pol Andreas atas sumbangan laptop dan LCD untuk gereja di cabang kebaktian Bambu. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan pengorakan tertib gerejawi kepada Saudari Linda Dahari. Surat masuk dari MPS Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat perihal penyampaian. Kepada yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat se-GKSB di tempat, dengan hormat memperhatikan situasi sekarang ini terkait dengan penyebaran virus corona yang belum berakhir dan belum pulih, serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa tempat dan daerah termasuk di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka kami NPS GKSB menyampaikan agar setiap jemaat GKSB melakukan koordinasi dengan Satgas gugus tugas COVID-19 di setiap kecamatan atau kabupaten sehubungan dengan pelaksanaan kebaktian-kebaktian di setiap jemaat. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut dengan pihak yang kami sebutkan di atas, maka Majelis Jemaat dapat menentukan keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan kebaktian-kebaktian di rumah atau tetap di gereja untuk disampaikan kepada jemaat. Mengajak seluruh jemaat untuk tetap mendoakan agar setiap daerah dan bangsa yang dilanda virus corona dapat pulih dan berakhir. Immanuel. Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatian dan kepedulian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat, Ketua Umum Pendeta Simon M. Topengai. Demikianlah warta jemaat. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian. Yang akan mengangkat pelayanan pada pagi hari ini adalah kasih Ibu Pendeta Eliwasti Levin SPH. Untuk itu saya nyebut siang jemaat bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 1. Dan bersama kita akan belajar memuji kebesaran Tuhan
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Karena kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, sehingga kami dapat melewati satu minggu yang sudah berlalu dalam hidup kami. Kami menikmati kasih setia dan perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, melalui berkat kekuatan, kesehatan, berkat melalui segala usaha dan pekerjaan kami. Itulah yang membuat kami datang di hadapan terus bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh mengambil bagian dalam kebaktian di hari ini ya Allah, masing-masing kami datang dengan hati yang penuh syukur dan dalam kesiapan hati kami untuk belajar kebenaran firman. Karena kami percaya dalam melewati satu minggu ke depan inilah firman-Mu menguatkan iman kami, sehingga kami terus belajar dan belajar melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan kami pelajari dalam renungan hari ini. Kami mohon campur tangan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kuasa Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik dan benar firman-Mu ini. Ketika kami masuk dalam perenungan firman-Mu, kami dapat mengerti, dan firman ini dapat tertanam dalam lubuk hati kami untuk menguatkan iman kami, bahkan kami menjadi saksi bagi-Mu di dalam dunia ini. Hamba-Mu yang Kamu persiapkan firman ini, biarlah urapan kuasa-Mu mampukan hamba-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu perkatakan saat ini semuanya datang daripada Tuhan, memberikan hamba-Mu hikmat dan kemampuan untuk memperkatakan kehendak, sehingga bersama-sama kami diberkati melalui firman ini untuk kami menjadi berkat di dalam dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8, pada ayatnya yang ke-2 hingga pada ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-2 hingga pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada dan lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melampari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini, dan ketika kita belajar
Firman Tuhan menguatkan iman kita untuk terus menjalani hari-hari hidup ini dalam takut akan. Saudara, kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 79, bait pertama dan kedua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 8 pada ayatnya yang kedua hingga pada ayatnya yang ke-11, kita akan merenungkan dalam kebersamaan hari ini dari ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, saudara-saudara, seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Laki-laki yang berzina dengan perempuan itu tidak ikut dibawa. Sesuatu yang memang biasa dalam sebuah masyarakat patriarki. Para pemuka agama Yahudi yang disebutkan di atas mengumumkan dosa perempuan itu dan mengajukan masalahnya kepada Yesus. Saudara-saudara, menurut hukum Taurat, perempuan seperti itu harus dihukum rajam. Dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai dia mati. Mereka meminta pendapat Yesus dengan maksud mencobai Yesus. Jelas orang-orang itu mau menguji kesetiaan Yesus kepada hukum Taurat. Kiranya mereka ingin mencari alasan untuk menangkap dan menghadapkan Yesus kepada pengadilan agama. Dan harus kita akui bahwa Yesus menghadapi situasi yang sungguh rumit. Jika ia mengatakan bahwa sungguh perempuan itu harus dihukum sampai mati di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang yang berbuat dosa. Nah, saudara, jelas orang itu mau menguji kesetiaan Yesus. Dan saudara-saudara, mari kita melihat dalam pembacaan kita tadi. Jika Yesus mengatakan bahwa perempuan itu harus dihukum sampai mati, maka ada orang-orang Yahudi yang akan menuduhnya tidak mempraktekkannya diri apa yang seringkali diajarkan olehnya mengenai pengampunan. Jadi Yesus ini selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang selalu mengasihi banyak orang dan memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa. Sebaliknya, bila ia mengatakan perempuan itu boleh pergi dengan bebas, mereka akan menuduh dia mendorong praktek-praktek
adalah bacaan Injil yang bercerita tentang Yesus menulis sesuatu. Saudara, kita sungguh tidak tahu apa yang ditulis Yesus pada saat itu. Tapi apakah daftar dosa-dosa para pemuka agama Yahudi yang siap untuk merajam perempuan ini? Saudara-saudara, kita tidak tahu apakah Yesus menulis di tanah itu. Yesus sementara menulis dosa-dosa para pemuka agama, orang Farisi, atau orang-orang yang ada pada saat itu. Entah, Yesus sepertinya tidak mempedulikan orang-orang itu, atau memang tidak mendengarkan apa-apa. Saudara-saudara, ada pakar kitab suci menduga bahwa tindakan Yesus itu merupakan suatu jawaban. Karena para lawannya berpegang pada hukum Musa yang ditulis di atas gunung Sinai, atas dua lembar. Saudara bisa bandingkan itu di dalam kitab Kejadian pasal 31 pada ayatnya yang ke-18. Maka saudara-saudara, Yesus menuliskan hukumnya yang baru di atas tanah. Jadi Yesus adalah jari Allah. Hukumnya sekarang ditulis di bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang itu tidak memikirkan perihal alasan Yesus untuk berdiam diri, melainkan terus-menerus bertanya kepada Yesus. Ia akhirnya bangkit berdiri dan menjawab, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, jawaban Yesus membuat mereka diam dan bertanya. Semua diam. Mereka bertanya di dalam diri mereka. Semua diam dan Yesus pun membungkuk kembali dan sekali lagi menulis di tanah, menulis sesuatu di tanah. Saudara-saudara, maka sesungguhnya dari perbuatan Yesus ini tidak pernah diketahui. Yang jelas setelah itu satu persatu dari mereka meninggalkan tempat kejadian, atau yang sekarang ini tempat TKP kejadian terjadi. Saudara-saudara, setelah itu satu persatu mereka pergi, mulai dari yang tertua. Yesus tinggal seorang diri bersama dengan perempuan itu. Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudara, luar biasa jawaban Yesus. Yesus hanya katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang ini jangan berbuat dosa lagi." Cukup satu hal yang harus diperhatikan oleh perempuan ini, yaitu tidak berbuat dosa. Dia harus memulai dengan hidup baru.
kita menghukum, tapi kita merangkul dan memulihkan kembali hidup. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab Daud yang punya kejahatan yang luar biasa, berselingkuh dengan istri orang, bahkan berniat untuk membunuh suaminya. Dia tahu di medan perang di depan. Sekalipun dia menikah dengan perempuan karena meninggal suaminya di medan perang, tapi dosa yang dilakukan oleh Daud luar biasa. Tapi Daud datang di dalam kerendahan hatinya. Dia harus bayar harga. Dia hidup dengan terus datang mohon pengampunan Tuhan. Sekalipun hasil hubungan perselingkuhan itu, anak dari hasil perselingkuhan itu harus mati. Padahal ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Daud. Tapi Daud kembali datang meminta pengampunan Tuhan. Dan apakah Tuhan mengampuni? Ataukah Tuhan membiarkan dia hidup di dalam dosa? Ataukah Tuhan membuang dia jauh-jauh? Tidak. Tuhan merangkul dia kembali. Tuhan memberikan dia pengampunan. Dan saudara, Daud dipakai secara luar biasa ketika dia mengakui dosanya. Dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga saudara dan saya. Kita juga dalam manusia berdosa. Mungkin cuma kebetulan dosa kita tidak diketahui orang banyak. Untuk itu mari jangan terlalu cepat kita menghakimi orang lain ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tapi siapapun dia yang jatuh di dalam dosa, tanggung jawab saudara dan saya untuk merangkul mereka, untuk membimbing mereka kembali kepada jalan yang benar. Itulah tugas gereja, untuk kembali merangkul dan kembali memulihkan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah kita semua adalah berdosa. Apa yang saudara dan saya kita jalani dalam kehidupan ini, sengaja atau tidak sengaja, kita juga bisa berbuat dosa yang luar biasa. Tapi sebaliknya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua kepada saudara dan saya untuk hidup baik. Yesus telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya dengan kasih-Nya. Maka mari kita praktekkan kasih itu dalam hidup kita. Kalaupun ada di antara kita sebagai satu persekutuan jemaat, satu persekutuan masyarakat, ada orang-orang tertentu yang jatuh di dalam dosa, saudara jangan kita malah mematikan mereka, malah menghina mereka, bahkan menjauhkan mereka. Tapi kita merangkul mereka, kita bawa mereka kembali kepada jalan yang benar, sehingga melalui tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sama-sama kita dapat menjadi berkat di dalam dunia. Untuk itu saudara, dosa apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, pelanggaran apapun yang kita lakukan, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi tugas saudara dan saya sebagai gereja yang hidup, mari saling merangkul. Mari kita hidup di dalam kasih, sehingga melalui kehadiran saudara dan saya, nama Tuhan diberkati. Ayat perenungan kita tadi pada ayatnya yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apakah ada orang yang mengangkat batu untuk melemparkan perempuan itu? Tidak ada. Karena mereka tahu diri.
Tetapi pengorbanan Yesus Kristus di tiang kayu salib menjadi berkat bagi saudara dan saya. Sehingga melalui kehidupan di mana saudara dan saya kita berada, kita tetap menjadi surat-surat yang terbuka bagi sesama kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan oleh firman hari ini, agar supaya kami senantiasa mengintrospeksi bahwasannya kami adalah manusia yang berdosa, tapi kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Ajarlah kami ya Allah, kehadiran kami sebagai gereja yang hidup di dalam dunia ini untuk senantiasa memancarkan terang dan merangkul kehidupan saudara-saudara kami yang jatuh di dalam dosa, sehingga melalui pelayanan yang kami angkat, mereka kembali dipulihkan, mereka kembali menikmati akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan. Kami sebagai gereja tuntun sertai kami, sehingga kami terus bercahaya di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara kami berdiri di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita mengaku-ngaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah nas firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pada pasalnya yang ke-9, pada ayatnya yang ke-6 dan pada ayatnya yang ke-7. Nas firman Tuhan berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara korban syukur dijalankan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 105, bait yang pertama, keempat, dan pada baitnya yang kedua. Berjanji
Saudara, mari kita menghadiri Tuhan di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang begitu setia menuntun dan memberkati hidup kami, sehingga di hari Minggu yang dikuduskan bagi kami sudah boleh datang di dalam rumah-Mu yang kudus, mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa kami telah dikuatkan dengan kebenaran firman yang mengajarkan kami agar supaya kami terus belajar mengintrospeksi diri kami. Kami terus datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga melalui kehidupan kami di dalam dunia ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ajarlah kami ya Allah, sehingga kami sebagai anak-anak senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, anak-anak Tuhan yang senantiasa merangkul setiap sesama kami yang hidup di dalam dosa, sesama kami yang jatuh di dalam dosa, untuk merangkul mereka, membimbing mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena ketika kami menjauhkan mereka dari hidup di mana mereka berada, maka mereka akan binasa ya Tuhan. Mereka akan senantiasa hidup di dalam kubangan dosa. Tapi ketika kami boleh hidup saling merangkul, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka di dalamnya kami boleh menyaksikan bahwa kami sebagai gereja yang hidup, benar-benar kami dapat memancarkan terang-Mu di dalam dunia ini. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Allah, karena kami tahu kami juga adalah manusia yang berdosa. Tapi dalam keberdosaan inilah kami terus datang mohon pengampunan daripada-Mu, untuk kami terus dipulihkan dari hari lepas hari dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Allah kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam jemaat ini, baik jemaat Bukit Sion Mamuju, baik saudara-saudara kami dari gereja-gereja tetangga, saudara-saudara kami yang dari kampung yang boleh mengambil bagian dalam setiap kebaktian dalam jemaat ini. Mereka datang, semua kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup kami, pergumulan menyangkut kehidupan di dalam rumah tangga sebagai suami istri, pergumulan sebagai suami istri dalam melihat akan keberadaan hidup dan masa depan anak-anak kami. Ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup setiap umat-Mu dengan pergumulan mereka menyangkut dengan hidup rumah tangga, segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah tingkat-tingkat berkat-Mu dibukakan, sehingga setiap umat-Mu terus menikmati akan curahan berkat-Mu, berkat kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat melalui segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Demikian juga ya Allah, setiap orang tua yang bergumul untuk melihat keberhasilan anak-anak mereka di dalam kehidupan pendidikan dan pekerjaan, Tuhan tuntun dan sertai setiap anak-anak dalam jemaat ini ya Allah. Mereka yang sementara dalam pendidikan, mulai dari sekolah PAUD sampai kepada perguruan tinggi, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga anak-anak ini mereka boleh belajar dengan
tangan mereka, karena mereka mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak kami yang sementara ini mengikuti ujian untuk masuk kepada perguruan tinggi, bahkan khususnya ada beberapa anak-anak yang mengikuti ujian masuk ke IPDN. Ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak ini ya Allah, sehingga di dalamnya mereka boleh berhasil. Semua bukan karena kehebatan mereka semata, tapi semuanya terjadi karena campur tangan dan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga ya Allah, kami berdoa, biarkan setiap rumah tangga dalam jemaat ini, Tuhan berkati mereka yang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup. Tuhan rawat satu persatu, pulihkan setiap rumah tangga dalam jemaat. Tuhan, tingkap berkat-Mu dinyatakan, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun sebagai satu persekutuan keluarga, sehingga di dalamnya kami imani firman Tuhan. Berkat-Mu akan Engkau perintahkan masuk dalam setiap keluarga-keluarga yang hidup di dalam kerukunan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa menyerahkan setiap orang tua, saudara-saudara kami yang bergumul dengan penderitaan yang sudah begitu lama, sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa menyerahkan terkasih Bapak Abraham Kambuno, terkasih Bapak Yunus Kanabasa, terkasih Bapak Yakub Sitopa, terkasih saudara kami Nelsi, saudara kami Yudhistira, dan saudara kami Adi Atma. Beberapa orang-orang tua yang juga dalam penderitaan sakit penyakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah. Tuhan, rawat mereka satu persatu, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka yang bergumul dalam kelemahan, mereka boleh memperoleh kesembuhan, semua karena campur tangan daripada Tuhan. Demikian juga ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Lambertus, saudara kami Ibu Reni Raut, Ibu Yulin Sumanti, saudara Jaya Niasrina, saudara kami Natalia, Adi Atma, Elmi Keritwan, Ati Yustin, Bintang Excel, Arian dan Galin Tamandangan. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan pertambahan 1 tahun lagi dalam hidup mereka. Jaga, lindung dan berkati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup mereka terus menghitung akan hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga sebijaksana mungkin mereka menjalani hari-hari hidup mereka dengan takut akan Tuhan, dan terus mensyukuri setiap hal yang Tuhan izinkan mereka alami. Saat ini juga ya Allah, bersatu hati kami berdoa menyerahkan Gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati pimpinan gereja kami tingkat sinode, mulai dari ketua sampai kepada pengurus-pengurus yang lain. Biarlah hikmat Tuhan tetap berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Demikian juga kami berdoa menyerahkan pimpinan STT Sulbar, sehingga bersama bergandengan tangan dengan setiap dosen yang ada untuk melihat sekolah tinggi teologi Sulawesi Barat ini semakin berkembang, anak-anak Tuhan semakin banyak hadir dan melewati pendidikan dan siap untuk diberikan, dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi sekolah-sekolah dan bagi jemaat-jemaat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan ya Allah, sehingga sekolah tinggi teologi ini menjadi berkat bagi semua kami. Demikian juga ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan salah seorang anak kami, Elinda, yang jatuh di dalam dosa, namun dalam proses pemulihan saat ini pelayanan demi pelayanan diberikan kepada anak ini, maka dia telah disiapkan untuk berdiri di hadapan Tuhan yang akan disaksikan oleh jemaat. Tuhan, kuatkan iman anak ini, sehingga dia dengan sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan pelanggaran, sehingga dia kembali hidup baru, dia dirangkul kembali kepada jalan yang benar, menjalani hari-hari hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, demikian juga kami berdoa menyerahkan panitia pembangunan gedung gereja permanen dalam jemaat ini. Tuhan memberkati panitia yang telah berjerih lelah bekerja, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di dalam jemaat menyangkut dengan pembangunan gedung gereja sementara.
dan proses pembangunan dapat berlangsung. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan ya Allah. Berkati setiap panitia sehingga mereka boleh bergandengan tangan bekerja bersama, dan semuanya bukan karena kehebatan mereka, tapi semua terjadi karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan setiap anggota jemaat yang telah diberikan tanggung jawab masing-masing kepada mereka. Biarlah setiap jemaat ketika menikmati berkat-berkat-Mu, mereka tetap mengingat akan tanggung jawab yang sudah diberikan, sehingga setiap tanggung jawab dapat mereka penuhi untuk melihat akan kelanjutan pembangunan rumah Tuhan ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, demikian juga ya Allah dalam pembangunan gedung gereja cabang kebaktian dibangun, kami boleh menyaksikan rahmat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa melalui setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam memberikan sumbangan bagi kelancaran jalannya kebaktian di cabang kebaktian baru. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba yang tak berjeri lelah mengorbankan segala hal yang mereka miliki, berbagi untuk kelancaran pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan berkati, Tuhan lebih mengetahui yang bersangkutan, yang memberikan berkat ini. Tuhan berkati dalam hidup pribadi, Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga, Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi, siapapun mereka, Allah lebih mengetahui, dan Allah yang akan mencurahkan berkat-Mu mengiringi langkah kehidupan mereka. Saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan provinsi Sulawesi Barat. Kami berdoa menyerahkan Kabupaten Mamuju ini. Ya Tuhan, pulihkan bangsa kami dari penyerangan virus corona ini. Tuhan, mari datang, jaga lindung semua kami. Hamba-Mu pertaruhkan hidup jemaat ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak Yesus, sehingga ketika kami berada dimanapun Tuhan, ketika kami bekerja, ketika kami ada di luar sana dengan begitu luar biasa penyebaran virus ini, tapi kami senantiasa berbeda karena ada tanda yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga virus ini akan menjauh daripada kami. Itu keyakinan iman kami bahwa Engkau adalah perisai yang menjaga dan melindungi jemaat ini, sehingga mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan seluruh rangkaian kebaktian dalam jemaat ini semua dapat berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup jemaat ini ke dalam tangan. Tuntun dan sertai, taruh di hati mereka kemanapun mereka pergi. Mereka serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan dan tetap setia melakukan protokol kesehatan, karena itu juga adalah salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Demikian juga ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkati setiap tenaga TNI dan Polri, tim medis yang bekerja bersama di lapangan. Biar mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk dengan setia melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, setiap pergumulan umat di tempat duduk mereka saat ini, mereka datang persembahkan kepada Tuhan. Dengarkan dan jawablah setiap pergumulan umat dalam masing-masing pribadi, bahkan rumah tangga setiap umat, sehingga melalui kehidupan umat Tuhan, nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Seluruh keberadaan hidup kami sebagai pelayan, baik sebagai pendeta, baik sebagai penatua dan syamasi, Tuhan sertai kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik sebagai pemain organ, singers, operator, tenaga TU. Tuhan berkati semua kami. Taruh di hati kami hati sebagai seorang hamba untuk tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, jaga lindung dan berkati setiap umat. 1 minggu ke depan akan kami jalani. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, baik kami akan tetap berada di dalam kota ini, bahkan kami akan keluar melakukan perjalanan dinas keluar kota, bahkan ke kampung-kampung, bahkan kemanapun kami sepanjang minggu ini.
aman dalam perlindungan. Inilah hidup kami, inilah ungkapan syukur kami. Dengarkanlah setiap seruan dan permohonan kami. Teristimewa ya Allah, tangan-tangan umat-Mu yang telah memberi persembahan. Mereka memberi dari kekurangan dan kelebihan mereka. Mereka datang membawa persembahan persepuluhan, bahkan persembahan syukur mereka. Syukur atas kasih setia dan berkat-berkat Tuhan yang mereka terima daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap umat. Apa yang telah mereka persembahkan itu tidak membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan terus dicurahkan dalam hidup mereka. Dan bagi setiap kami sebagai pelayan yang akan mengelola persembahan itu, biarlah Tuhan taruh di hati kami takut akan Tuhan, sehingga kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk kemajuan pelayanan di dalam persekutuan jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Yohanes 188 pada kayunya yang pertama. Amin. Diucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Ibu Wasila PNSTH yang telah mengangkat tugas pelayanan pada pagi hari ini, dan kepada kita semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita muliakan nama Tuhan di dalam Rohani 173. Kita lakukan bait pertama dan baitnya yang kedua.